Shalom kelas 10, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita ya. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan dalam Morning Devotion. Namun sebelumnya, Miss Elis akan mengajak kita untuk berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang masih dapat kami nikmati pada hari ini, dan juga untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang juga masih dapat kami rasakan pada hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih untuk semua yang ada pada kami saat ini ya Tuhan. Dan sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami di hari ini, biarlah kami mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, dan biarlah ini menjadi bekal untuk kami melangkah sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan. Kami mau serahkan Tuhan hati dan pikiran kami untuk mau tunduk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kata-kata kebenaran-Mu akan bekerja di dalam hidup kami. Inilah Bapa, doa dan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anakku kelas 10, pada pagi hari ini Miss Elis akan membawakan devosi tentang Salomo dan pujian Ratu Sheba. Nah, kisah ini diambil dari 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13 dan diberi judul Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Miss Elis akan bacakan ya buat kita semua. Ketika Ratu Sheba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada di dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala kehikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayaninya, dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Ya. Jadi anak-anakku kelas 10, bagian yang baru saja Miss bacakan tadi itu adalah mengisahkan ya bagaimana buah dari hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo. Ya, karena dia penuh hikmat, maka dia bisa merespon Ratu Sheba ini dengan sangat baik. Dan juga dalam pengaturan kerajaannya, ya dia sangat profesional rupanya. Nah, hikmat Salomo ini yang membuat ia jadi terkenal, ya jadi populer dan berpengaruh ke bangsa-bangsa lain, termasuk salah satunya ke Ratu Negeri Sheba tadi yang akhirnya sampai rela berkunjung ya ke kerajaan Salomo. Nah, sebetulnya kisah tadi itu adalah bagian dari rencana Allah anak-anakku, ya bagian dari rencana Tuhan. Tuhan mau supaya bangsa Israel ini menjadi bangsa yang menjadi teladan, gitu ya, menjadi bangsa yang dikenal ya melalui Salomo gitu ya. Jadi bangsa Israel ini nantinya bisa menyebarkan pengaruhnya ke bangsa-bangsa lain sebagai bangsa penyembah Allah yang benar, gitu ya. Jadi nanti bangsa Israel akan bisa menyatakan pada seluruh dunia bahwa mereka memiliki Tuhan dan satu-satunya Allah yang layak disembah.
melalui bangsa Israel ini, yaitu dari kerajaan Salomo tadi. Nah, anak-anakku, Salomo itu ya tadi terkenal sekali dengan hikmatnya. Jadi sebenarnya apa sih hikmat itu? Itu ya, hikmat itu adalah seni. Suatu seni untuk hidup dengan benar, gitu ya. Pengetahuan untuk bertindak dengan tepat sesuai dengan situasi yang ada. Termasuk juga di dalam pengambilan keputusan. Nah, itulah sebetulnya hikmat. Dengan hikmatnya tadi, Salomo dengan tepat bisa menjawab semua pertanyaan, semua teka-teki yang disampaikan oleh Ratu Negeri Sheba. Ya, akhirnya Ratu menjadi kagum ya dengan kepintaran, kecerdasan dan hikmat dari Salomo itu. Selain itu, Ratu Sheba juga kagum karena pengaturan di dalam kerajaan Salomo ini begitu rapi, detail, teratur, begitu ya. Sehingga Ratu Sheba ini jadi tahu gitu ya, melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa pengaturannya, manajerial skill-nya si Salomo ini ternyata sangat-sangat luar biasa ya, sangat baik. Nah, ini semua semakin menambah kekaguman Ratu Sheba. Setelah dia merasa kagum, apa yang dia lakukan? Ya, Ratu Sheba tadi ya sangat memuji Salomo. Dan pujian Ratu Sheba ini tepat sasaran, begitu ya. Yang pertama, dia memuji Salomo ya karena orang-orang yang berada di dekat Salomo itu pasti berbahagia karena mereka memiliki seorang leader, seorang pemimpin yang sangat berhikmat luar biasa seperti Salomo, gitu ya. Dan kemudian Ratu Sheba juga rela menempuh perjalanan yang sangat jauh ya dari tempatnya, dari negeri Sheba sampai ke negerinya kerajaannya Salomo itu kurang lebih 1.500 mil jaraknya nak. Ya, jadi sangat jauh. Tapi dia rela menempuh bermil-mil jauhnya ya untuk sekedar berjumpa dengan Salomo, melihat langsung kerajaannya dan menyaksikan hikmatnya Salomo itu yang sudah dia dengar sebelumnya gitu ya. Dan selain dia datang mengunjungi Salomo, dia juga membawakan apa? Banyak barang berharga ya. Banyak barang-barang berharga yang diberikan untuk Salomo. Nah, kemudian ini poin yang paling penting ya. Responnya Ratu Sheba adalah Ratu Sheba juga memuji Tuhan. Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-8. Misalnya bacakan kembali ya di ayatnya yang ke-8. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Gitu ya. Dia juga memuji Tuhan di situ. Ya. Dan Ratu Sheba juga menyatakan, karena Tuhan mengasihi Israel, maka Tuhan membangkitkan seorang raja yang begitu berhikmat seperti Salomo. Gitu ya. Nah, hikmat Salomo ini juga adalah tanda. Tanda apa? Tanda bahwa Tuhan demikian mengasihi umat Israel. Nah, disinilah sebetulnya ada Kristus juga di dalam kisah ini. Ya, kalau kerajaan Salomo dengan segala kelimpahannya itu nantinya bisa gagal, gitu ya. Namun kerajaan Allah itu tidak akan pernah gagal, anak-anakku. Kenapa? Karena Kristus, Yesus Kristus sendiri itu adalah Raja yang sejati. Dia yang memimpin kerajaan Allah itu. Jadi kisah di dalam 1 Raja-Raja 10 bagian ini ya, ayat 1-13 ini tentang Salomo dan kunjungan Ratu Sheba ini sebetulnya menggambarkan kerajaan Allah yang akan datang. Ya, ketika kita lihat Salomo dengan segala perfeksionisnya ya, dengan segala kesempurnaannya, itu pun bisa gagal, ya. Tetapi kita mau lihat bahwa yang sejati sebetulnya yang akan datang, kerajaan Allah itulah nanti yang tidak akan pernah gagal karena dipimpin oleh Yesus sebagai raja yang sejati. Nah, anak-anakku, sekarang apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ya, yang pertama adalah hikmat sejati yang manusia punya gitu ya, pemikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita.
itu sesungguhnya berasal dari Tuhan Yesus, ya, dari Tuhan Allah. Maka kita tidak bisa hidup terpisah dari Tuhan. Kita selalu mesti di dalam Tuhan, ya, abide in Him. Sehingga kita terus bergantung pada Tuhan. Kita memiliki sumber kehidupan, sumber hikmat yang sejati, yaitu Tuhan sendiri. Jadi kita nggak bisa sedetik pun terpisah dari Tuhan. Ya, kita harus senantiasa bergantung, bersandar sama Dia. Lalu yang kedua, anak-anakku, kita mesti taat dan setia, berjalan dalam kebenaran Tuhan, ya. Seperti Salomo yang awalnya taat, setia gitu ya, tapi at the end nanti kalian kalau ikuti kisah Salomo selanjutnya, dia akan berubah taat, ya. Dia akan berubah hatinya. Dia tidak lagi setia, tidak lagi berada di dalam jalan Tuhan, tetapi dia mengikuti allah-allah asing. Nah, disinilah ketaatan dan kesetiaan kita pun sebagai manusia diuji. Ya, jadi kita masih terus berdoa, baca firman ya supaya hati kita terus taat, terus setia hanya kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Kemudian yang terakhir adalah kita mesti selalu gather around Jesus. Ya, kita harus selalu berada di dekat Yesus supaya apa? Supaya mengalami kasih Kristus itu, ya. Mengalami keselamatannya Kristus, mengalami berkat-berkatnya yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib, ya. Kalau kita gather around in Jesus, kita di dalam Kristus, maka kita akan mengalami semua itu. Sukacita, keselamatan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan buat kita semua. Gitu ya. Jadi kita nanti akan memiliki kacamata yang benar dalam melihat segala situasi dalam dunia ini. Pandangan-pandangan sekuler, pandangan-pandangan duniawi itu tergantikan dengan kacamata iman. Ya, kalau kita bersandarnya pada kebenaran, yaitu Kristus sendiri. Jadi popularitas, kepintaran, kecantikan, ketampanan, dan pandangan dunia yang lainnya itu nanti akan tergantikan. Itu tidak berarti apa-apa, karena akan digantikan dengan kerajaan Allah tadi ya, yang sifatnya kekal. Seperti itu. Nah, jadi mari kita terus ya bersama-sama mengupayakan untuk selalu berada di dalam Tuhan, taat dan setia kepadanya, dan mengalami kasih Kristus dalam hidup kita. Baik, anak-anakku, dalam Morning Devotion yang bagian terakhir ini, Miss mau mengajak kita untuk sama-sama berefleksi. Miss juga pun memikirkan pertanyaan-pertanyaan refleksi ini ya. Apakah aku sudah punya hikmat yang datangnya dari Tuhan, yang asalnya dari Tuhan? Ya, bukan karena pembenaran-pembenaran diriku, tapi yang betul-betul hikmat yang dari Tuhan. Nah, apakah aku sudah benar-benar berada hidup di dalam Tuhan? Ya, benar-benar abide in Him. Apakah sudah selama ini? Dan yang terakhir, apakah aku sudah mengupayakan kerajaan Allah nyata di dunia ini? Bagaimana caranya ya? Nah, tadi kita sudah bahas ya di bagian yang sebelumnya, dan mari kita berefleksi. Untuk kita senantiasa terus ada di dalam Tuhan. Hikmat yang ada pada kita itu biarlah itu hanya hikmat Tuhan, bukan hikmat atau pembenaran manusia ya. Dan biarlah kita tetap taat setia, tidak berbelak-belok langkah kita menjauhi Tuhan, tetapi tetap in track with Jesus. Gitu ya, sehingga kita boleh mengalami kasih Allah dan sukacitanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan ingatkan kami kembali bagaimana hikmat Tuhan begitu penting dalam hidup kami. Bagaimana kami taat dan setia kepada Tuhan senantiasa. Dan itu hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan sebagai manusia, namun kami percaya dengan pertolongan Tuhan yang akan memampukan kami untuk terus taat, setia, bersandar kepada Tuhan dan mengalami kasih Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sehingga kami mampu mendatangkan kerajaan Allah, kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kelas 10 ini dalam pembelajaran mereka, biarlah mereka dapat menyelesaikan semua tugas dengan baik dan boleh mendapatkan hasil terbaik nantinya ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati mereka semua dengan berkat kesehatan, sukacita, sehingga mereka bisa menjalani masa online learning ini yang tidak mudah, tetapi masih tetap semangat.
Dan kami mau serahkan Tuhan aktivitas sepanjang hari ini hanya di dalam tangan Tuhan Yesus, yang kami sembah dan kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Baiklah 10, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.